Ah, Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Oscars. Masih di episode ngocok, podcast ngocok, ngobrol bareng content creator. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan seorang travel blogger yang cukup terkenal. Dia sudah sempat melalang buana ke beberapa kota di Indonesia dan juga beberapa negara di luar negeri. Bahkan sempat, kalau nggak salah, sempat diundang dengan pemerintah India kalau nggak salah. Betul ya? Betul. Kita sambut aja langsung Kak Indra Pradya. Halo. Halo Kak Indra. Siap. Nah, Kak Indra ini bisa kalian kunjungi sosial medianya di @duniaindra atau blognya juga di www.duniaindra.com. Betul. Nah, apa kabar nih Kak Indra? Baik, alhamdulillah lancar, sehat. Sehat ya. Aku mau nanya-nanya nih Kak Indra. Karena Siap. kan Kak Indra ini kan cukup terkenal dengan sebagai travel blogger ya. Travel blogger. Nah, sebetulnya mulai suka nulis dan membuat blog itu mulai dari kapan sih? Sebenarnya kalau punya blog sendiri itu awalnya 2008. 2008, wow, udah ya, sangat lama. Tapi nggak terlalu konsisten. Jadi sebenarnya dulu punya blog itu cuma sebagai lapak untuk nulis unek-unek, nulis ya puisi-puisi, quote-quote yang ya mungkin alay di masanya ya gitu. Jadi lewat gitu aja gitu. Nah, niat benar-benar mau serius itu sebenarnya 2014. Jadi dari 2008 ke 2014 itu adalah masa dimana gue nulis apapun yang ada di benak gue, yang ada di kepala gue tulis gitu. Kalau dicek tulisan-tulisan yang awal-awal tuh ya jelek banget gitu loh, berantakan gitu. Tapi udah ada kesenangan, jadi memupuk kesenangannya dari 2008. Nah, profesionalnya 2014 itu gara-gara diajakin farm trip. Nah, zaman dulu itu kan lagi banyak farm trip tuh. Jadi kita sering ikut rombongan tamu-tamu untuk ke festival daerah tertentu gitu. Nah, waktu itu ada festival di Tanggamus namanya, di daerah Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ketemu sama travel blogger dari Jakarta, ada Mbak Dona, ada Mbak Evi gitu. Nah, dari ketemu mereka tuh, mereka yang nyemangatin. Terus mereka bilang gini, Indra, lu ngomong aja bisa rapih, bisa runut, dia bilang. Coba deh apa yang lo omongin itu lu tulis, dia bilang gitu. Gue sih awalnya nggak yakin kan, terus dia bilang coba diseriusin nulisnya, jangan cuma syair-syair, jangan cuma quote-quote, dia bilang, tapi beneran nulis. Misal nulis Indra main ke Tanggamus, tulis aja dari mulai dari Bandar Lampung, di Tanggamus ngapain, terus apa aja yang didapat di Tanggamus, apa yang menarik di Tanggamus. Nah, itu tuh informasi, dia bilang, yang bisa orang baca ke blognya Indra gitu. Nah, akhirnya dari situ tuh mulai Indra jadi semangat kan. Nah, udah berkembang 2015, 2016 nulis terus menerus nulis, banyak kegiatan, terus akhirnya merambah tulisan-tulisan lama mulai dirapihin tuh, mulai belajar nulis dan semakin banyak yang support. Nah, puncaknya gue kepengen membuat sebuah pencapaian dari ngeblog ini, bukan cuma ngeblog, tapi gue kepengen ada di dalam komunitas blogger-blogger se-Indonesia. Jadi ikutlah kompetisi yang namanya Kerala Blog Express itu. Jadi Kerala Blog Express itu adalah perkumpulan travel blogger seluruh dunia, tepatnya 30 negara. 30 negara kumpul di India karena memang diundang oleh pemerintah India untuk promosiin Kerala. Jadi Kerala itu India bagian selatan. Nah, kita di sana tuh 2 minggu. Nah, jadi itu kompetisinya mulai kita submit, habis submit kita ditentukan 50 nominasi dari setiap negara. Gua masuk waktu itu dari 50 nominasi menuju ke 20. Dari 20 menuju ke 1. Nah, dari 20 ke 1-nya itu lewat vote. Indonesia ya? Itu Indonesia. Ya, itu Indonesia aja. Jadi kita berkompetisinya tingkat negara masing-masing, baru nanti dari 20 ke 1 itu sistem vote.
Jadi setelah submit, dilihatlah blog kita, platform kita dinilai, terus kita masuk ke 20 besar. Nah, dari 20 ke 1 itu harus lomba-lombaan vote, cepet-cepetan vote gitu. Jadi semacam kalau kompetisi reality show menyanyi, kontes-kontes menyanyi itu SMS lah, vote gitu-gitu. Nah, waktu itu vote-nya di website si Kerala Blog Express itu. Jadi ngevote di situ, gua nyuruh orang untuk ngeklik linknya, satu klik itu ya satu vote gitu loh. Dan itu berarti banget. Nah, akhirnya gua tembus tuh. Jadi vote gue itu tertinggi di Indonesia. Terus yang gua kagetnya lagi ternyata jumlah vote gua itu nomor 4 dari 30 negara. Wow, jadi nomor banget. Iya, gue juga nggak nyangka. Padahal gini kan, gue bukan selebriti gitu kan. Gue bukan selebriti, gue juga sebagai blogger kan pemula gitu loh. Di Lampung pula gitu loh. Sementara waktu dari 50 ke 20 menuju 1 itu aja lawan gue blogger-blogger Jakarta tuh, blogger-blogger yang udah keren-keren gitu. Yang gue aja mengagumi mereka gitu. Nah, akhirnya berangkatlah gua mewakili Indonesia. Jadi mewakili Indonesia ketemu di India itu selama 2 minggu kita di-treat di sana, diajak kemana-mana, juga berikan pengalaman bermalam di resort-resort yang bagus. Ya bareng teman-teman akhirnya kenal blogger-blogger dari 30 negara lainnya. Keren. Itu tahun 2014. No, 2017. Oh, 2017 ya. Iya, jadi kompetisinya 2016, tapi gue berangkatnya awal Maret 2017. Gitu, karena gue memang kepengen gue harus menancapkan nama nih di perblogeran gitu loh. Betul. Nah, dengan cara ikut kompetisi itu, gue bisa berkompetisi dengan blogger-blogger yang di Jakarta tuh. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah gua masuk gitu, dipilih jadi mewakili Indonesia ke sana gitu. Gila, keren banget. Jadi mulai serius nulis dari 2014 dan menang di blog Kerala Blog Express itu di 2016 ya. 2016. Keren. Terus menurut Kak Indra nih apa sih buat Kak Indra pribadi tuh apa sih manfaat ngeblog apa aja gitu? Sebenarnya sejak awal gue itu memupuk ke diri sendiri bahwa ngeblog itu sebagai sarana bercerita gitu. Karena dulu teman-teman gue yang blogger-blogger di Jakarta yang sudah lebih dulu dan lebih senior dari gue itu selalu kasih insight bahwa kalau lu ngeblog, lu jangan berpikir bahwa lu cari uang gitu. Karena ntar di otak lu itu hanya money oriented gitu. Sedangkan kalau lu menulis hanya untuk uang, maka orang akan bisa nebak bahwa apapun yang lu tulis itu pasti ada uangnya gitu loh. Jadi ada sisi lain yang orang udah bisa nebak bahwa lu nih nulis karena lu di-endorse gitu, karena lu mereview gitu. Betul. Nah, harusnya lu nulis karena memang lu pengen menuliskan sesuatu, misal ke suatu tempat, maka gua harus ceritain di blog itu apa yang menarik dari tempat itu yang orang belum tahu. Atau sisi lain yang orang belum tahu dari tempat itu. Misalnya kita ke Kebun Raya Bogor. Orang udah tahu Kebun Raya Bogor itu tempat rekreasi luas, banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi apa yang menarik dari kacamatanya seorang Indra gitu. Nah, jadi sebenarnya dulu yang melatih gua menulis itu sebenarnya awalnya tuh itu. Sampai sekarang pun gua memupuk itu, walaupun pada perjalanannya banyak sekali tugas-tugas gua sebagai blogger yang memang akhirnya membuat gua gratis bepergian, ya imbalannya adalah menulis gitu kan. Misalnya review resort, review hotel, review brand, review maskapai, ya itu di luar dari itu karena itu adalah tugas. Tapi cerita dari perjalanannya, gue bisa jamin bahwa kalau ceritanya itu lebih personal gitu. Betul. Jadi memang lebih personal dan sebetulnya kalau kayak dapat penginapan gratis atau jalan-jalan gratis itu hanya sebagai bonus lah ya. Ya itu bonus gitu loh, dan gue menganggap ya pekerjaan yang berbonus plus tadi kan gitu.
nulis berdasarkan sudut pandangnya seorang Indra, ya itu adalah tugas utama gua gitu. Oke, sip. Ada niatan buat untuk bikin buku nggak? Sebenarnya sekarang lagi on the way, cuman gue belum pede aja, jadi udah ngumpulin sih beberapa, terus juga udah ketemu publishing, ketemu editor gitu, terus udah mulai nyicil. Cuma sekarang itu lagi di tahap karena kemarin kan akhirnya gue kenal dengan beberapa penulis-penulis macam Trinity kan, gue juga pernah nge-trip bareng dia pernah datang ke Lampung, gue yang jadi guide dia selama di Lampung. Nah itu tukar pikiran tuh sama Trinity sih bilang kalau mau buat buku kalau bisa cari sudut pandang yang belum ada di toko buku gitu loh. Jadi kalau misalnya nulis ke Jakarta, kalau bisa jangan soal ke Jakartanya ngapain, apa yang menarik gitu. Tapi misalnya coba sisi lain dari seorang Indra, misalnya ke Jakarta dengan harga 50.000 gitu, ngapain aja gitu-gitu. Nah, jadi cari sudut pandang yang belum ada di toko buku, itu kata Trinity sih. Jadi sekarang tuh jadi sedang berpikir ulang lah, cari sudut pandangnya gitu. Walaupun isinya tetap sama ya, traveling, tips, cerita-cerita personal yang seru, yang konyol gitu. Cuman mau cari lebih sisi yang belum ada di rak buku, di toko buku gitu. Oke. Nah, Kak Indra kan udah pernah keliling Indonesia nih, udah pernah juga ke beberapa negara. Ada nggak sih yang apa ya namanya, yang memang terkesan banget, punya pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu? Kalau di Indonesia di mana? Kalau di luar negeri di mana? Wah, kalau di Indonesia banyak banget ya. Tapi gue pernah tuh ya, pernah naik kapal pelayaran dari Sumbawa ke Pulau Moyo. Jadi kita itu berangkat berdelapan, tujuannya itu mau ke air terjun Mata Jitu, tempatnya Lady Diana pernah datang gitu. Iya, Lady Diana pernah datang ke Mata Jitu Waterfalls. Nah, jadi kita ke sana tuh ceritanya. Dan itu keren banget memang. Berangkatnya sih fine, tapi pulangnya, aduh itu bener-bener digulung sama ombak. Dan gue tuh ngalamin ya, selama 2 jam pelayaran itu bener-bener, sebenarnya pelayarannya cuma 1 jam sebenarnya. Cuma karena ombak gede jadi 2 jam lebih kalau nggak salah. Jadi itu nyaris mati lah kayaknya. Jadi udah berdoa, udah buat status di medsos gitu kan. Kalau ini adalah status terakhir. Jadi itu seru banget. Dan sampai sekarang tuh kalau ketemu teman-teman yang ngetrip rombongan itu tuh, kita tuh jadi berpikir gini, ternyata hidup dan mati tuh tipis banget ya gitu. Artinya sebegitu takutnya kita dengan ombak, saking takutnya kita tuh udah pasrah aja lah gitu. Terlebih kalau gue pribadi kan gue nggak bisa berenang kan gitu. Tapi gue tuh senang laut-laut gitu loh. Jadi ketika ada ombak-ombak begitu, gue langsung nanya orang kiri kanan, ntar lu kalau berenang selamatin gue ya. Oke. Gitu sih. Itu memorable. Kalau di luar negeri di mana? Kalau di luar negeri, gue sih kalau di luar negeri ngerasa ya cerita-ceritanya memang beda-beda ya. Macam kemarin terakhir ke Meksiko, Monterrey, ke New York, itu karena ada misi pertunjukan seni budaya juga di situ. Terus kalau ke Korea karena ada review dari Etude House produk skincare. Di Jepang juga karena ada maskapai Cathay Pacific gitu-gitu. Di luar negeri rata-rata banyak sih yang seru. Hampir semua, setiap negara seru-seru. Dan yang paling seru itu adalah gue itu selalu suka menyasarkan diri soalnya. Jadi jadi sering kabur dari rombongan hanya untuk nyobain transportasi lokal.
Misalnya kalau ke Thailand naik tuk-tuk, kalau ke Korea gue nyobain MRT-nya, railway-nya gitu-gitu, nyobain kereta bawah tanah gitu. Dan kadang-kadang sering nyasar, akhirnya rombongan panik nyari gua kemana gitu, gitu-gitu. Terus kadang atau gini nih, kalau gua ke negara mana, misalnya gua stay di sebuah hotel gitu, gue itu selalu benar begitu taruh tas di kamar hotel, gue itu pasti pengen tahu apa yang ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang hotel gua. Jadi gue tuh jalan kaki gitu loh, jalan kaki. Nah, kadang-kadang saking gua enaknya jalan kaki, misalnya jalan kaki di New York gitu ya. Jalan gitu kan. Karena gue pengen tahu apa sih yang sebelah kiri, jalan gitu. Kadang-kadang gue lupa tuh baliknya. kan bentuk jalannya sama semua kan kalau di luar negeri kan, misalnya kalau kita kan bisa nandainnya dengan nama jalan, nama warung, nama apa kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri kan dia blok-blok gitu kan. Ya, betul. Gua tadi mana ya, kok ini sama ya gitu. Kadang gua berusaha balik ke belakang padahal sebenarnya itu salah, itu tuh maju terus gitu loh. maju terus sampai akhirnya itu gue nyerah, terus gue tanya aja gitu, gue tanya sama orang-orang, nanya ini hotel ini di mana ya arahnya kalau jalan kaki gitu. Terus ya benar, ternyata gue salah, gue udah kemana-mana gitu. Iya. Seru juga pengalamannya. Nah, Kak Indra kan beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada kejadian nih di Bali. Nah, apa sih tanggapannya Kak Indra mengenai wisatawan asing yang suka berbuat ulah di Bali? Ya, turis datang ke Indonesia itu emang macam-macam ya. Betul. Dan motifnya kan nggak semua turis itu pure dia mau menikmati sesuatu yang ada di negara kita misalnya. Begitupun mungkin turis-turis lain yang ke negara-negara lain gitu loh. Nah, kadang-kadang kan mereka ngakal-ngakalin. Sebenarnya yang mereka lakukan kan adalah memanfaatkan celah-celah yang ternyata mereka tahu, oh ini bisa diakalin nih gitu loh. Visa stay-nya bisa diperpanjang tanpa ada yang memeriksa, tanpa ada yang ngopenin gitu loh. Nah, salahnya lagi adalah mereka mempublishnya dalam bentuk tulisan. Gue sih yakin ya, mungkin ada banyak yang seperti mereka tapi tidak terpublish gitu loh. Mungkin yang lain itu bergeraknya dalam komunitas tertentu atau dalam grup WhatsApp yang terbatas gitu loh. Nah, mereka terang-terangan bukanya di media sosial yang jangkauannya memang luas kan, bisa kemana-mana gitu loh. Nah, sekarang itu ya gue sih sepakat ya kalau misalnya pemerintah daerah, pemerintah pusat itu benar-benar selektif gitu dengan orang-orang yang datang ke negara kita gitu. Karena gue sih ngerasa ya kalau kita orang Indonesia itu memang ditata dengan segitu ketatnya kalau kita ke negara mereka loh. Dari mulai ngurus visa, dari mulai kita dicek di sana gitu loh. Kita mesti detail banget nulis kita stay di mana, berapa hari, dan itu dikontrol banget sama mereka gitu loh. Nah, gua yakin sih bisa jadi pelajaran ya bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di negara kita ini untuk bisa tracking dan controlling orang-orang yang datang dan masuk ke negara kita gitu. Oke. Nah, terakhir nih, apa harapannya Kak Indra dengan pariwisata di Indonesia? Kalau pariwisata sih gue berharap bisa terus menjadi sesuatu yang membanggakan negara kita. Karena jujur gue ke beberapa negara di belahan Eropa, Amerika, Asia, ya Indonesia nggak kalah menurut gue. Karena setiap negara itu, setiap spot pariwisata kan punya keunikan masing-masing. Nah, Indonesia banyak banget keunikannya. Belum lagi soal seni budaya, local wisdom gitu-gitu. Nah, jadi gue sih berharap Indonesia terus punya pariwisata yang berkelanjutan, karena sebenarnya sekarang tuh bukan soal wisata alamnya aja yang mesti dipikirin, tapi juga pembenahan, peningkatan sumber daya manusia, karena itu berkenaan dengan services dan hospitality. Kalau misalnya orang datang ke sebuah spot wisata,
bukan hanya spot wisatanya yang akan menjadi kesan, tapi juga keramah tamahan, pelayanan, kebersihan lingkungan, bagaimana masyarakat memperlakukan wisatawan gitu loh. Nah, itu tuh jadi faktor penunjang juga, orang akan repeat datang lagi gitu loh. Nah, itu yang mesti jadi PR. Sama pariwisata juga harus menjadi media yang bisa mensejahterakan masyarakat lokal. Jadi jangan cuman pelaku wisata yang punya budget besar, misalnya owner resort, owner hotel, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar resort or hotel itu bisa juga sama-sama naik dengan menggalakkan atau meningkatkan UMKM, mensejahterakan mereka-mereka yang menjadi pelaku cindramata, mereka-mereka yang menjadi pelaku homestay, kafe-kafe kecil, warung-warung tradisional gitu. Nah, itu juga harus dipikirin. Jadi semuanya sebenarnya berkesinambungan dan berkelanjutan. Wah. Mantap. Keren banget ya obrolannya malam ini. Thank you banget Kak Indra buat obrolannya. Sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita di podcast Ngocok. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, and love your family. Bye.